Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afitri dari UPT SDN 08 CGP Angkatan ke-9 dari Kabupaten Tanah Datar. Hari ini kita akan mengadakan pra-observasi ya Ibu Rini. Kira-kira bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baiklah Bu, kita akan mengadakan percakapan pra-observasi sebelum kita akan mengamati pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Nah, kita akan melakukan pra-supervisi akademik di kelas Ibu. Ya, baik. Baiklah Bu, dalam kegiatan pembelajaran nanti proses pembelajaran tersebut, apa yang tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu sampaikan pada pembelajaran di supervisi kelas nanti? Baik Bu Afitri, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai adalah melalui kegiatan penyelesaian masalah secara kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi pola bilangan membesar. Lalu melalui kegiatan presentasi dan unjuk kerja, peserta didik juga dapat menciptakan dan mengkomunikasikan pola bilangan membesar yang benar. Selanjutnya, melalui kegiatan penyelesaian masalah secara berkelompok, peserta didik menunjukkan sikap gotong royong. Itu tujuan pembelajarannya Bu Fitri. Untuk area pengembangannya mungkin apa yang ingin Ibu capai? Untuk area pengembangan, yang pertama saya di kognitif, yaitu menyelesaikan masalah. Lalu proyek, yaitu unjuk kerja, presentasi, lalu menyelesaikan masalah secara berkelompok. Oke. Untuk area pengembangan, kira-kira area pengembangan yang mana yang ingin Ibu capai? Yang area pengembangan saya menggunakan 2, yaitu pengetahuan dan juga keterampilan. Yang pertama pengetahuan, yaitu siswa menyelesaikan masalah secara berkelompok. Lalu yang kedua keterampilan, yaitu siswa membuat sebuah proyek nantinya. Baiklah Ibu Dini, kira-kira bagaimana raca pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin ada strategi atau pelajaran atau mode pelajaran ataupun media atau metode yang ingin Ibu gunakan dalam pelajaran itu nanti. Nah, untuk strategi yang akan saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi Bu Fitri. Oke. Berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL dan juga dengan metode diskusi kelompok, kemudian penugasan. Berarti pengembangan nanti ada KSE yang diskusi dan lain sebagainya. Bagaimana dengan media yang akan Ibu gunakan nanti dalam pembelajaran nanti? Media yang akan saya gunakan adalah PowerPoint, tentunya, lalu proyektor, serta nanti juga ada speaker untuk mendengarkan lagu-lagu yang terkait dengan pembelajaran. Bagaimana dengan kegiatan pembelajaran tersebut? Kira-kira hari apa Ibu akan melaksanakan kegiatan tersebut? Rencananya tanggal 5 Maret 2024 ini di jam pertama dan kedua. Baiklah Ibu, saya akan mengkonfirmasi Ibu nanti pada hari Selasa pada jam pertama dan kedua. Nah, setelah kita melakukan kegiatan observasi pelajaran di kelas ini nanti untuk percakapan yang terakhir, setelah kita mengadakan observasi, kita akan mengadakan pembicaraan lanjut, yaitu pada pasca observasi. Jadi saya harap kesediaan Ibu juga untuk waktunya untuk kita mengadakan wawancara nanti. Oke. Terima kasih atas waktunya Ibu. Mudah-mudahan kita bisa melakukan kegiatan ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, siapa yang dulu datang ke sekolah tadi pagi? Loli. Pasti Loli yang mimpin. Berdoa dimulai.
Baiklah anak ibu, hari ini kita belajar tentang, kemarin kita sudah belajar tentang pola gambar. Hari ini kita akan belajar tentang pola bilangan. Oke, pola bilangan ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kamu dapat mengidentifikasi pola bilangan membesar. Jadi dalam pola bilangan tersebut ada pola bilangan membesar dan mengecil. Oke, metode penilaian yang akan ibu laksanakan ada nanti ada penugasan dan pengamatan. Lalu kamu tahu tidak apa gunanya kita belajar tentang pola bilangan membesar? Tahu apa manfaatnya? Apa gunanya kita belajar pola bilangan membesar dan mengecil? Jadi, misalnya ketika kita dihadapkan dengan masalah, hari ini Pak Budi menghasilkan telur ayam sebanyak 7 telur ayam. Di minggu depan Pak Budi menghasilkan 14 telur ayam. Sudah terlihat polanya seperti pola gambar. Nah, kalian bisa mengira, kalian bisa mencari tahu bahwa beberapa minggu ke depan berapa lagi telur ayam yang akan dihasilkan oleh ayamnya Pak Budi. Untuk kehidupan sehari-hari kalian banyak. Lalu materi apa bedanya pola bilangan dengan pola gambar? Gambar kita mendeteksi gambar berapa gambar lagi atau gambar apa lagi yang akan ada setelah beberapa bulan setelah kita pelajari kemarin. Bulan pertama, kedua, dan ketiga di sana sudah terlihat pola. Tapi beda dengan bilangan. Kalau bilangan dia berkaitan dengan angka. Kalau gambar bisa jadi gambar lupis, bisa jadi kerucut, bisa jadi lingkaran, bisa jadi lereng, ya kan? Apalagi telur, bola. Tapi kalau bilangan itu hanya memakai angka. Jadi untuk pola bilangan dan pola gambar ini yang harus kamu kuasai apa? Apa yang harus kamu kuasai? Penjumlahan dan pengurangan. Berapapun gambarnya, kalau kita sudah menguasai tambah-tambah, kurang-kurang, insya Allah semua soal bisa diselesaikan. Coba mau ibu tanya dulu. Ibu punya piramid, bukan? Tabung. Bentar ya. Hanya tabung. Mama ada spidol enggak? Pentas. Ibu punya tabung. Di sini 3. Maka ini tabung ya nak. Nah, di sini 2. Di sini 1. Ini pola apa namanya Dina? Pola gambar. Oke. Di tingkat pertama itu ada 1 tabung. Di tingkat kedua ada tabung. Di tingkat ketiga ada tabung. Kira-kira di tingkat keempat kita butuh berapa tabung? 4. Apakah kamu bisa mengira-ngira dan menghitung berapa tabung yang dibutuhkan untuk tingkat ke-11? Bisa tidak? Bisa. Karena kita menguasai pengurangan dan penjumlahan. Tinggal hitung tingkatnya, mau tingkat berapa. Ini polanya kira-kira pola berapa nak? Pola tambah 1. Tambah 1.
Jadi sudah tahu tujuan pembelajaran kita, sudah tahu manfaat pembelajaran kita hari ini, sudah. Oke, ibu bentuk berapa kelompok ya? Itu kelompok 1, ini kelompok 1 ya, ini kelompok 1, ini kelompok 2, lalu ini kelompok 3. Oke, coba bentuk sebuah kelompok. Sudah membentuk 3 kelompok, nah? Kita masing-masing kelompok ada 4 orang. Nah, sekarang untuk kelompok pertama. Ini kelompok 1 ya. Bentar. Ini untuk kelompok 1. Oke. Untuk kelompok 1, ibu punya 4 kumpulan. Ada 4 kumpulan atau 4 kotak. Kamu identifikasi sendiri bersama kelompok, kira-kira pola gambar seperti apa yang ada di kelompok selanjutnya. 1, 2, 2. Oke, yang ini kamu cari. Ini untuk kelompok 1. Ingat, tidak selalu menjumlah, kadang juga mengurangi. Oke. Yang kedua, kelompok 2. Untuk kelompok 2 ada 2 kelereng, lalu ada 3 kelereng. Lalu ada 4 kelereng. Nah, di sini ada 2 kelereng lagi. Berapa di kumpulan ke-5 dan ke-6? Nah, ini untuk kelompok 2. Silakan diskusikan kelompok 2. Kelompok 1 juga silakan diskusikan. Kelompok 3. Kelereng juga lah ya kelompok 3 ya, udah lebih mudah. Ini 1, ini 3, ini 5. Oke. Untuk kelompok 3, ini kelompok 1, 2, ini 3. Untuk kelompok 3, kalian cari 1, 2, 3, 4, 5, 6 di kumpulan ke-6 dan ke-7. Silakan. Berembuk dengan kelompoknya, cari pola seperti apa dan berapa jumlah kelereng yang seharusnya ada di kumpulan ke-6 dan ke-7. Begitu juga dengan kelompok 2, berapa seharusnya yang ada di kumpulan ke-5 dan kelompok 1 hanya mencari 1 kumpulan saja. Coba. Tebak-tebakan. Sama dengan tebak-tebakan. Kita mengira-ngira seperti apa polanya, lalu kita sesuaikan dengan kumpulannya. Ayo. Ayo, sudah ada. Kelompok 1.
kotak keempat pada contoh yang pertama kelompok 1? Bagus. Tiga. Kenapa 3? Karena bolanya 2, 3, 2, 3. Nah, seandainya di sini juga ada ini. Nah, ini berapa? 2. Ya kan? Ini 3. Bagus. Sudah terlihat polanya? Ini ditambah 1. Lalu ke sini dikurang 1. Lalu tambah 1 lagi. Lalu kurang 1. Lalu sudah terlihat polanya? Nah, sudah. Oke, selanjutnya kelompok 2. Coba berdiri Gozi. 3. Apakah di sini 3? 3. Bagus. 3 betul. Sini 4. Ayo tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Jadi polanya bagaimana Gozi? Di sini Di situ tambah 1. tambah 1, sini Tambah 1. tambah 1, sini Kurang 2. kurang 2, di sini Tambah 1. tambah 1, sini. Tambah 1. Berarti sebenarnya dia punya 2 kelompok. Nah, ini kelompok yang pertama, ini kelompok yang kedua. Dan bisa kita cari lagi untuk kumpulan-kumpulan selanjutnya. Gimana kuncinya, Nak? Kuncinya ada di beberapa kumpulan utama. Itulah pola gambar yang beberapa kali sudah kita coba. Selanjutnya kelompok 3. Ya. Di kumpulan ke-6 dan ke-7 kira-kira ada berapa kelereng? Bapak, ini kelompok 3. Ini bagaimana polanya, Nak? Tambah 2. Tambah 2. Bagus. Tambah 2. Lalu tambah 2 lagi. Bagus. Lalu Tambah 5. tambah 5. lalu Tambah 5. tambah Itu 20. Hah? 20. tambah Di kelompok 6 20. di kelompok ke-6 20. Bagaimana polanya? 1, 3, 5. 5, 10. 1, 3, 5, 10. 10, 15. Lalu kenapa dulu? Ya, kenapa dulu? Bagaimana caranya? Polanya bagaimana? Ternyata ada pola tersembunyi di sana. Mau lihat? Mau lihat polanya? Oke. Sini ke sini tambah. Betul? Dari sini ke sini tambah. Tambah. Jangan salah tadi harusnya 3. Maaf ya. Nah, tambah 3. Ibu yang salah. Coba cari lagi polanya, Nak. Tambah 3. Lalu apa lagi? Selanjutnya ditambah berapa lagi, Farel? A? Bagus. Ditambah A? Sudah? Sudah terlihat belum? Tambah 4. Lalu ditambah? Selanjutnya? 6 dong. Berapa isinya di sini? 20. Oke, 1 tambah 2 berapa, Nak? 3 tambah 3? 6 tambah 4? 10.
Sudah terlihat polanya? Banyak pola yang tercipta kan? Banyak nak? Bisa kita analogikan pola di kumpulan ke-11? Bisa. Berarti diamnya di mana nak? Di awal. Sudah terlihat polanya atau belum? Oke. Coba kita lihat tayangan video ini. Ya. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami di channel Lego Les. Nah, pada rangkaian video kali ini kita akan belajar tentang pola bilangan. Nah, pada video kali ini kita akan secara khusus belajar tentang bagaimana sih caranya menentukan suku dari suatu pola bilangan. Coba perhatikan. Nah, sebelum kita belajar ke sana, pola bilangan adalah sekumpulan bilangan yang memiliki pola yang sama dan teratur ya. Nah, contoh beberapa pola bilangan nih, misalnya pola bilangan ganjil. Nah, ini polanya teratur nih, dia selalu bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Dia punya rumus adalah UN ya, atau suku UN. Jadi UN, nah ini adalah suku ke N ya. Jadi kalau U1, dia adalah berarti suku. Nah, jadi pola bilangan itu adalah pola bilangan yang membentuk sebuah pola sehingga kita bisa menganalogikan atau membuat lanjutan dari pola-pola tersebut. Ini merupakan pola gambar. Namun di dalam pola gambar tersebut terdapat pola bilangan. Oke, selanjutnya coba kita cobakan lagi mindfulness-nya. Sekarang duduk dalam posisi terbaik senyaman mungkin. Ayo, mulai. Tutup matamu. Seperti yang sudah kita cobakan. Anggaplah kita ada di tepi sungai yang airnya tenang. Sungainya tenang, airnya jernih. Tapi sungai banyak pepohonan sehingga kita merasa rileks, nyaman, pikirannya tenang, jauh dari hiruk pikuk, jauh dari kelelahan. Sehingga pikiran kita kembali jernih. Tidak ada yang pikiran yang membebani. Kita kembali pada posisi ternyaman. Duduknya nyaman, pemandangannya bagus, udaranya segar. Anggaplah ini sebagai relaksasi tubuh kita, lepas dari semua kegiatan sekolah, lepas dari tugas-tugas untuk sementara waktu. Kita pergi refreshing ke tepi sungai, ikannya banyak, airnya jernih, suasananya bagus, pemandangannya bagus. Oke. Duduklah di posisi ternyaman kamu.
boleh buka matanya. Udah ngantuk? Sudah belum rasanya? Sudah nyaman? Sudah? Ada yang ngantuk nggak? Bagus. Nah, bisa kita lanjutkan nak? Bisa dilanjutkan? Bisa dilanjutkan tidak? Sekarang kita mau kerja kelompok. Selesaikan satu masalah mengenai pola gambar dan pola bilangan. Siap? Siap untuk ibu bagikan? Oke, ayo. Oke, sekarang kita masuk ke sesi tugas kelompok. Tugas kelompok. Sediakan buku tulis di meja masing-masing. Sudah nak? Sudah, bagus. Sudah. Nah, tugas kita hari ini adalah tugas kelompok. Masing-masing kalian punya tugas yang berbeda. Oke, mari kita lihat. Mari kita lihat tugasnya. Siap untuk mengerjakan tugas, nak? Siap. Bagus. Ini tugas untuk kelompok 1. Boleh dilihat di papan tulis. Tugas untuk kelompok 1. Sudah terlihat di papan tulis? Tugas untuk kelompok 1. Di sini ada beberapa kumpulan. Nah, ini kelompok 1. Ini kelompok 1. Masalah 1 akan diselesaikan oleh kelompok 1. Masalah ketiga akan diselesaikan oleh kelompok ketiga. Ibu beri waktu 10 menit untuk menyelesaikan. Sudah terlihat tidak gambarnya? Berapa buah gambarnya? Terlihat? Berapa buah gambarnya terlihat, nak? Nih, berapa buah gambarnya terlihat? Sudah? Nanti kelompok 1 selesaikan masalah 1, kelompok 2 selesaikan masalah 2, dan kelompok 3 selesaikan masalah 3. Siap? Siap. Beri waktu. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Siap? Oke, kelompok 1. Ya, kelompok 2 sudah, nak? Sudah? Kelompok 3 sudah? Ayo. Sudah, nak? Sudah, ayo. Kelompok 2 sudah? 3, kita tunggu kelompok 2 dan 3 sudah? Berarti kelompok 2 1 dan 3 belum. Kita tunggu kelompok 2. Susun bagaimana caranya
pola itu bisa terpecahkan? Masalah setiap masalah ada. Bagus. Setiap masalah pasti punya jalan keluar. Jadi tiangnya pada siapa nak? Kita. Pikirkan apa solusi dari masalah yang ada. Sudah? Sudah. Siap? Siap kelompok 2? Kita akan presentasikan setelah ini ke depan. Siap. Semua kelompok sudah siap. Sekarang hasil diskusi kamu berkelompok akan dipresentasikan oleh satu orang. Silakan tentukan siapa yang akan mempresentasikannya ke depan. Silakan tentukan di kelompok masing-masing. Ibu minta kelompok 1 dulu. Ayo kelompok 1, bawakan hasil kerja kelompoknya lalu dipresentasikan di depan kelas. Ayo kelompok 1, ayo kelompok 1. Ayo Maris. Ayo Maris. Adit. Oke Adit. Oke Adit, bagus. Tepuk tangan untuk Adit dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman, saya akan mempresentasikan menampilkan kerja kelompok kami hari ini. Di sini ada pola bilangan, betul? Bilangan. Pola pertama, coba pola gambar pertama adalah 2. Lanjut. Yang kedua adalah yang keempat. Yang ketiga kumpulan selanjutnya ada. Yang selanjutnya. Jadi polanya bagaimana kan? Tambah 1. Lalu Ibu. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi polanya tambah 1 ada 2 kelompok ya. Lanjut kelompok 2. Fauzan, ayo Fauzan. Baiklah teman-teman, saya akan menampilkan hasil kami dari kelompok. Oke, bacakan Fauzan hasil kerja kelompoknya. Yang pertama ada gambar segitiga, yang kedua segi 4. Lalu ada 1 lagi segitiga. Lalu ada 2 segi 4. Lalu ada 1 amjad. 3 segi 4. Lalu apa lagi? 1 segitiga. Lanjut, berapa ini isinya di sini? 4 segi 4. Bagus. Lalu ada 1 segitiga. Lanjut. Plus 5 segi 4. Yang terakhir 1 segitiga. Bagaimana polanya Fauzan? Bagaimana polanya? Jadi setiap 1 segi
Bacakan. Yang pertama ada 1, yang kedua, yang lain dengarkan. Ada 3 segitiga, selanjutnya ada 7 boleh. Selanjutnya 1 segitiga, lalu 3 kelereng, lalu 7 segitiga. Bagaimana polanya? Mana polanya? Ya, mana polanya? Di sini ditambah 2, lalu ditambah 5. Selanjutnya 1 ini ditambah 2, lalu ditambah 5. Nah, sini ke sini ditambah 2. Oke. 3 ke 7 itu ditambah berapa? 4. Berarti 2 dan 4. Lanjut lagi di kumpulan selanjutnya ada 1 segitiga ditambah lagi 2, tambahkan dengan yang di depan, lalu ditambah lagi 4. Jadi kenapa di sini harus bola? Karena setiap gambar ini ada 3 gambar bola dan 3 gambar kerucut. Ya, betul begitu kelompok 3. Tangan untuk kelompok 3 dulu. Oke, adikku. Nanti hasil karya kita boleh ditempel di kelas. Hasil karya masing-masing kelompok. Nah, ada pertanyaan? Anak ibu punya pertanyaan tidak seputar pembelajaran kita hari ini? Sudah paham dengan pola gambar dan bilangan? Sudah? Sudah paham? Ayo kita ambil kesimpulan. Untuk pola gambar, kita terlebih dulu melihat gambarnya gambar A. Lalu bilangannya berapa bilangan yang ada di dalam gambar. Kalau pola bilangan yang kita lihat apa? Selisih dari angka yang pertama dan kedua. Di sana kita bisa melihat apakah bilangan itu mengurang atau menjumlah. Baiklah anak ibu, tugasnya sudah ibu bagikan. Tugas untuk di rumah kelanjutan pelajaran kita hari ini, silakan kerjakan di rumah. Lalu untuk pertanyaannya tidak ada, ya tidak ada pertanyaan nak? Ada pertanyaan tidak? Tidak. Nanti kalau ada kendala bisa di lewat WA ibu ya. Sekarang kamu siap untuk membuat tugas di rumah? Siap. Siap? Siap. Oke. Sekarang Yuri diucapkan terima kasih banyak untuk perhatiannya hari ini. Oke. Siapa yang mau mimpin doa pulang? Oke. Gozi. Siapkan semua alat tulis, masukkan ke dalam tas. PR-nya nanti
Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam Mbak Fitri. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oh ya Bu Rini, kemarin kita udah observasi ke kelas. Gimana perasaan Bu Rini? Perasaannya sebenarnya senang Mbak Fitri. Jadi selama Ibu membuat modul ajar dalam persiapan observasi, apakah ada kendala yang berarti yang Ibu temui apa tidak? Mudah-mudahan. Kalau untuk penyusunan modul ajar, saya berusaha menyusun tentu lebih baik dari yang sebelumnya, menambahkan beberapa speaking yang terbaru. Lalu setelah Bu Fitri bimbing, saya tambahkan mindfulness. Nah, itu berusaha agar lebih baik dari sebelumnya. Oke. Kemudian bagaimana pengembangan area pengembangan dalam pencapaian modul ajar yang Ibu buat? Yang pertama, kemarin sudah saya jelaskan pengembangannya di akademik, di pengetahuan. Di pengetahuan alhamdulillah sudah lebih dari 70% pencapaiannya. Nah, di bagian keterampilan, ya maaf ya Bu Fitri, di bagian keterampilan siswa sudah bisa membuat produk yang dituju di dalam modul ajar. Oke. Selama kegiatan observasi, kira-kira apa ada nggak yang berbeda dari sebelum kegiatan observasi dan pembelajaran? Ada, tentunya ketika di observasi kita menjadi lebih siap kan Bu Fitri ya. Jadi lebih siap, persiapannya lebih matang. Jadi sehingga di observasi itu terasa kalau kita sudah mengikuti alurnya dengan baik, sesuai dengan modul ajar yang sudah disusun. Ya. Selama pembelajaran kemarin, kira-kira apa kendala yang berarti dan apakah ada kendala yang berarti kira yang ditemui? Kendala tentunya ada Bu Fitri. Sebagian dari siswa saya, sekitar 30% lah dari siswa saya itu kurang fokus, main-main dalam pembelajaran, sehingga membuat saya sebagai guru pun merasa kurang tercapai penguasaan kelasnya, Bu Fitri. Oke. Menurut Ibu untuk kedepannya gimana dalam istilahnya dalam menguasai kekurangan ketercapaian pembelajaran tersebut? Jadi rencananya di pertemuan selanjutnya saya coba mendesain modul ajar itu yang lebih melibatkan siswa lagi daripada modul yang kemarin, lebih melibatkan siswa sehingga mereka tidak punya waktu lagi untuk ngobrol dengan temannya, untuk main-main. Jadi mungkin nanti di penyusunan modul ajar selanjutnya lebih klop lagi pembagian kelompoknya gitu Pak Fitri, dan tugas-tugas yang diberikan tentunya lebih melibatkan siswa untuk belajar sehingga mereka tidak punya waktu lagi untuk bermain-main dan mengganggu temannya lagi, lebih fokus lagi. Kira-kira strategi apa yang ingin Ibu lakukan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan pada pembelajaran tersebut? Iya, itu tadi pembagian kelompoknya lebih klop, lalu tugas-tugas produk kita kan berdiferensiasi Mbak Fitri. Jadi sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan latar belakang bakat dan minat mereka, sehingga nanti dalam pembelajaran mereka lebih dominan ke pembelajarannya, bukan ke mainnya. Iya. Jadi mereka benar-benar fokus dalam belajar, belajar. supaya lebih fokus dalam. Oke. Gimana dengan perasaan Ibu untuk hari ini? Alhamdulillah saya sudah merasa lega, sudah merasa tenang, karena masalah-masalah tadi sudah saya ungkapkan kepada Mbak Fitri dan solusinya pun sudah dibicarakan secara bersama tadi. Oke. Kira-kira kapan Ibu ingin memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut untuk ke depannya? Insyaallah secepatnya Mbak Fitri, karena saya mengajarnya modul matematika. Nah, matematika ini kan 2 kali seminggu nih. Nah, insyaallah besok kalau ada waktu nanti saya ubah strategi dan pembagian kelompoknya di dalam modul ajar. Insyaallah hari Jumat mendatang akan
akan saya cobakan lagi di kelas. Oke, baiklah Bu Rini, saya tunggu kabarnya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.